kasih Mbak. Rutinitas di perkotaan, terutama di Jakarta, membuat masyarakatnya abai akan kesehatan. Perubahan gaya hidup, perubahan pola makan, seperti banyak mengkonsumsi makanan dengan lemak yang tinggi dan juga camilan, bisa mengakibatkan kelebihan berat badan yang cukup signifikan. Terutama bagi para pria, kelebihan berat badan ini bisa juga mengakibatkan perut buncit. Dalam solusi saat kali ini bersama saya Indri Soekardi, kita akan membahas mengenai dampak dan bahaya perut buncit bagi kesehatan. Tahun 2012, 47% orang Indonesia mengalami obesitas. Tahun yang sama, dari data WHO, tingkat obesitas pada pria produktif meningkat 3 kali lipat dalam 3 dekade terakhir. Pola hidup yang tak seimbang menjadi pemicu utama lingkar pinggang pria melebar. Padahal, normalnya harus di bawah 90 cm. Karena kurang gerak di kantor juga kan kurang gerak, kurang olahraga ya jadinya mungkin melar gini. Ya kurang gerak aja sih. Harusnya kan sarapan itu kan nggak boleh banyak karbohidratnya mungkin ya. Ya karena mungkin saya kadang memang malam tidak makan, tapi kalau paginya juga makannya lebih dari takarannya mungkin karbohidratnya, jadi numpuk. Jadi ya seperti inilah. Kalau saya mungkin 102 atau 106 ya. Untuk ya lingkar pinggang, penyebab menurut saya mungkin kurang olahraga dan konsumsi yang kurang seimbang ya. Lebih banyak makan makanan yang sifatnya mengenyangkan. Kalau sehari-hari itu makanannya lebih banyak yang jadi yang karbohidrat ya atau lemak. Kalau protein dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu seimbang, dan menurut saya pola makan juga. Pola makan. Jadi misalnya antara makan pagi ke makan siang itu diselingi dengan camilan yang cukup banyak, yang manis-manis, yang banyak karbohidratnya. Perut buncit bukan hanya permasalahan estetik semata, namun menjadi pemicu berbagai macam penyakit. Pola makan tidak seimbang ini mengakibatkan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan serangan jantung. Penyakit-penyakit itu memang tidak muncul secara mendadak, sehingga banyak yang lengah. Sejauh ini belum ada yang dirasakan, cuman badan terasa berat aja. Aktivitas terus terang agak sedikit lamban ya. Cuman kalau sakit yang serius, sampai sejauh ini saya belum merasakan. Fenomena perut buncit merupakan peringatan dini agar masyarakat merubah pola hidup lebih sehat dan seimbang. Terlebih, diabetes dan hipertensi kini tak hanya dominasi para manula. Banyak pria produktif usia 30-an kini mengidap 2 penyakit berbahaya tersebut. Karena itu, masyarakat harus meluangkan waktu untuk berolahraga dan mencukupi asupan gizi seimbang. Untuk menggali lebih dalam mengenai bahaya perut buncit, saya sudah ditemani dengan Dr. Jenny, spesialis gizi klinik. Dr. Jenny, apa kabar dok? Baik. Nah dok, ini berkaitan perut buncit ini menjadi masalah semua orang, tidak hanya pria ataupun wanita. Sebenarnya apa sih penyebab dari lemak ataupun perut buncit ini disebabkan oleh lemak apa sih dok? Ya, sebenarnya masalah perut buncit ini paling utama itu disebabkan karena lifestyle, jadi pola hidup. Walaupun genetik, usia, jenis kelamin itu mempengaruhi, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah lifestyle. Jadi pola hidup, pola makan ya, begitu ya dok? Pola makan dan bagaimana aktivitas fisik daripada orang itu sendiri. Jadi pola makan seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan penimbunan lemak di dalam tubuh, terutama di perut begitu dok? Yang pertama tentu saja orang-orang yang mengkonsumsi makanan berlebihan, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan dia, jadi densitas energinya berlebih. Akibatnya sisa daripada energi yang berlebihan itu akan diubah menjadi lemak di dalam tubuh, ya, terutama juga di intraabdominal, di perut, di bawah perut. Yang kedua tentu saja jenis-jenis makanan, misalnya mereka lebih banyak mengkonsumsi lemak-lemak jenuh atau karbohidrat simpleks yang berlebihan, itu juga akan memicu terjadinya obesitas sentral. Karbohidrat simpleks itu seperti roti begitu ya dok? Gula, ya manis-manis. Dan kalau kita lihat sebenarnya
perut buncit itu banyak dialami oleh kaum pria begitu ya dok ya. Nah itu kenapa dok? Apakah ada memang ada pencetusnya sendiri ataukah memang itu hanya kebetulan begitu dok? Jadi memang bentuk tubuh, postur tubuh seorang pria dan wanita itu berbeda. Jadi pria itu sifat bentuk postur tubuhnya itu kita sebut android. Jadi dia memang penumpukan lemak akan lebih banyak di perut. Berbeda dengan seorang wanita, wanita itu kita lebih terjadi penumpukan lemaknya itu di sekitar paha atau di bokong belakang. Ya, gitu. jadi itu namanya ginoid. Jadi itu ada perbedaan. Jadi bila terjadi kelebihan berat badan, lemak menumpuk, pasti di pria itu akan lebih banyak di perut, sedangkan wanita cenderung akan di bokong atau di paha. Waduh, ini benar-benar menjadi harus di underline begitu ya dok, bahwa lemak ini memang membahayakan. Nah, seberapa bahayanya sih untuk tubuh kita nih dok? Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa lemak itu sebenarnya ada dua. Lemak subkutan adalah lemak yang memang ada di bawah kulit. Di bawah kulit. Sedangkan yang menyebabkan perut buncit atau sering kita sebut obesitas sentral ya atau obesitas abdominal itu biasanya adalah lemak-lemak intraabdominal, artinya lemak yang berada di dalam rongga perut. Jadi berbeda dengan lemak di bawah kulit. Nah, akibat yang paling sering terjadi adalah bila terjadi perut buncit, ya itu adalah salah satu faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian berikutnya adalah dapat menyebabkan stroke, ya. Kemudian pada kasus-kasus berat akan terjadi diabetes mellitus karena pada keadaan perut buncit umumnya akan terjadi resistensi insulin. Dikatakan orang dengan penumpukan lemak di perut itu, apakah sudah bisa dikatakan orang itu menderita obesitas? Ya, tentu saja. Jadi memang telah terjadi kelebihan lemak di perut. Jadi itu kita udah termasuk obesitas. Sedangkan namanya sendiri termasuk obesitas sentral. Jadi indikatornya itu skala kalau kita mengukur begitu dok. Kalau sudah tingkatan lebih atau lemak itu sudah melebihi dari kapasitas normal seperti bagaimana? Untuk orang Asia biasanya kita menggunakan bila lingkar pinggang seorang wanita di atas 80 cm itu dikatakan dia itu mengalami obesitas sentral. Sedangkan untuk pria itu di atas 90 cm. Jadi ukuran dengan orang timur ataupun di negara barat itu berbeda indikatornya begitu.